Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan bahas soal latihan SKB PGSD, kompetensi profesional, mata pelajaran bahasa Indonesia. Materinya berkenaan dengan majas pertentangan dan majas sindiran. Oke, sebelum masuk ke latihan soal, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar mendapat manfaat dari video ini, terutama untuk seleksi kompetensi bidang program studi PGSD. Oke. Nah, sebetulnya video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya yang sudah dibahas, yaitu majas perbandingan. Kali ini saya akan bahas majas pertentangan dan majas sindiran. Oke, langsung saja masuk ke soal yang pertama. Soal nomor 1, gaya bahasa yang menggunakan kata-kata kias yang bertentangan dengan maksud asli yang penulis curahkan dalam kalimat disebut A. Majas perbandingan, B. Majas pertentangan, C. Majas sindiran, D. Majas personifikasi. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah B. Majas pertentangan. Bisa kita lihat dari soal, yaitu ada kata kuncinya, itu kata-kata kias yang bertentangan dengan maksud asli yang penulis curahkan. Nah, di situ sudah jelas bahwa yang dimaksud di soal adalah majas pertentangan. Oke, kita bahas opsinya satu persatu. Yang pertama, majas perbandingan. Majas perbandingan adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menyandingkan atau membandingkan suatu objek dengan objek lain melalui proses penyamaan, pelebihan, ataupun penggantian. Yang kedua adalah majas pertentangan. Nah, majas pertentangan adalah gaya bahasa yang menggunakan kata-kata kias yang bertentangan dengan maksud asli yang penulis curahkan dalam kalimat. Kemudian ada majas sindiran. Majas sindiran adalah kata-kata kias yang memang tujuannya untuk menyindir seseorang ataupun perilaku dan kondisi. Kemudian majas personifikasi, yaitu gaya bahasa ini seakan menggantikan fungsi benda mati yang dapat bersikap layaknya manusia. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Majas pertentangan. Soal selanjutnya nomor 2. Majas yang pengungkapan dengan menyatakan dua hal yang seolah-olah bertentangan namun sebenarnya keduanya benar disebut A. Majas paradoks, B. Majas litotes, C. Majas antitesis, D. Majas kontradiksi interminis. Jawaban yang paling tepat adalah A. Majas paradoks. Kita lihat pembahasannya. Majas paradok adalah majas yang pengungkapan dengan menyatakan dua hal yang seolah-olah bertentangan, namun sebenarnya keduanya benar. Kita lihat majas litotes. Kalau majas litotes itu digunakan untuk merendahkan diri meskipun keadaan sebenarnya lebih bagus dari apa yang diungkapkan. Kemudian majas antitesis, yaitu gaya bahasa dengan memadukan satu pasang kata yang artinya bertentangan atau berlawanan. Kemudian majas kontradiksi interminis, yaitu gaya bahasa yang menyangkal ujaran yang telah dipaparkan sebelumnya, biasanya diikuti dengan konjungsi seperti kecuali atau hanya saja. Jadi jawaban yang paling tepat adalah majas paradoks A. Soal nomor 3. Di tengah ramainya pesta tahun baru, aku merasa kesepian. Kalimat tersebut merupakan majas A. litotes, B. antitesis, C. paradoks, D. kontradiksi interminis. Jawaban yang paling tepat adalah C. majas paradoks. Soal nomor 3 sebetulnya berkenaan juga dengan soal nomor 2 tadi ya. Kita lihat kalau di nomor 3 ini ada contoh kalimatnya di dalam soal. Coba kita lihat pembahasannya. Ya, majas paradok adalah majas yang pengungkapan dengan menyatakan dua hal yang seolah-olah bertentangan, namun sebenarnya keduanya benar. Contoh kalimat majas paradoks. Misalnya, dia itu orang kaya tapi miskin. Nah, kaya dalam harta terus miskin dalam ilmu misalnya. Itu. Kemudian contoh nomor 2, badannya itu kecil tapi dia sangat kuat. Nah, kita lihat di soal, di tengah ramainya pesta tahun baru. Nah, pesta tahun baru itu kan ramai.
tapi dia merasa kesepian. Nah, itu kan menyatakan dua hal yang seolah-olah bertentangan, namun sebenarnya kedua-duanya benar. Yang satu kondisinya ramai, tapi perasaan dari aku di dalam soal itu adalah kesepian. Kemudian kita lihat contoh lain lagi yang ketiga. Walaupun dia ketakutan saat menghadapi preman itu, namun warga menghargai keberaniannya. Lihat bahwa dua-duanya bertentangan, ketakutan dan keberanian. Nomor 3 itu. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah C, majas paradoks. Kalau nomor 1 kaya dengan miskin, paradoksnya. Kemudian kecil, yang kedua kecil tapi kuat. Yang ketiga ketakutan dan bertentangan dengan keberanian. Oke, jadi itu. Kemudian masih ada satu lagi, yaitu walaupun kita terpisah jauh, namun hatiku selalu dekat denganmu. Jauh dan dekat. Nah, itu adalah majas paradoks. Kemudian nomor 4. Kapan-kapan jika pergi ke Bogor, saya harap Anda mau mampir ke gubuk kami. Kalimat tersebut merupakan contoh majas: A. litotes, B. antitesis, C. paradoks, D. kontradiksi interminis. Nah, jawaban yang paling tepat adalah ya A. litotes. Kita lihat pembahasannya. Majas litotes digunakan untuk merendahkan diri meskipun keadaan sebenarnya lebih bagus dari apa yang diungkapkan. Coba kita lihat ke soal. Nah, kalau dia kapan-kapan jika pergi ke Bogor, saya harap Anda mau mampir ke gubuk kami. Nah, gubuk di situ bukan berarti gubuk yang dari atapnya dari rumput-rumput, kemudian padahal itu maksudnya adalah bangunan yang kokoh ya. Nah, lihat di pembahasannya, gubuk yang dimaksud di soal ini adalah rumah, sekalipun sebetulnya bukan gubuk melainkan rumah yang memiliki bangunan kokoh. Jadi maksudnya adalah rumah. Nah, itu seperti merendahkan diri ya. Oke, contoh lain dari majas litotes adalah nih. Selamat menikmati hidangan ala kadarnya ini. Nah, padahal di depannya itu ada daging, sate, ikan, sayur mayur, buah-buahan dan sebagainya. Yang nomor 2, misalnya saya menyelesaikan S2 di Amerika dengan otak yang tumpul. Nah, itu kan seolah-olah merendahkan diri meskipun keadaan sebenarnya lebih bagus dari apa yang diungkapkan. Yang ketiga, contoh ketiga, saya hanyalah orang biasa yang tidak pantas menerima penghargaan ini. Tentu kalau sudah menerima penghargaan, tentu dia lebih baik daripada pesaing-pesaingnya. Soal nomor 5. Semua masyarakat tua muda berkumpul di istana untuk menyambut putra sang raja. Kalimat tersebut merupakan contoh majas: A. litotes, B. antitesis, C. paradoks, D. kontradiksi interminis. Jawaban yang paling tepat adalah B. antitesis. Kita lihat pembahasannya. Majas antitesis adalah gaya bahasa dengan memadukan satu pasang kata yang artinya bertentangan atau berlawanan. Oke, tua muda adalah kata yang bertentangan. Nah, itu adalah di soal ya, tua muda berkumpul di istana untuk menyambut putra sang raja. Itu bertentangan. Contoh lain misalnya, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Nah, lebih dan kurang itu bertentangan juga. Kemudian yang kedua, kata lebih dan kurang juga adalah dua kata yang saling berlawanan. Oke. Soal selanjutnya nomor 6. Semua masyarakat semakin sejahtera kecuali mereka yang berada di perbatasan. Nah, kalimat tersebut merupakan contoh majas: A. litotes, B. antitesis, C. paradoks, D. kontradiksi interminis. Jawaban yang paling tepat adalah D. Pembahasannya. Nah, kita lihat. Majas kontradiksi interminis adalah gaya bahasa yang menyangkal ujaran yang telah dipaparkan sebelumnya. Biasanya diikuti dengan konjungsi seperti kecuali atau hanya saja. Soal nomor 7. Dia orang yang sangat tepat waktu.
Dia hadir saat acara sudah usai dan semua tamu undangan telah bubar. Kalimat tersebut merupakan contoh majas. A. Sinisme, B. Ironi, C. Sarkasme, D. Pleonasme. Jawaban yang paling tepat adalah B. Ironi. Kita lihat pembahasan soalnya. Nah, majas ironi adalah sindiran halus dengan menggunakan kata-kata yang bertentangan dengan fakta atau kenyataan yang ada. Kita lihat bahwa jawabannya adalah ironi, di mana kata-katanya itu bertentangan dengan fakta. Dia orang yang sangat tepat waktu. Seharusnya kalau tepat waktu, apalagi dia hadir saat acara sudah usai dan semua tamu undangan telah bubar. Artinya dia tidak tepat waktu, bahkan terlambat seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah ironi. Kita lihat majas opsi selanjutnya. Kita lihat contoh selanjutnya. Kamu kurus sekali sampai-sampai kursi itu yang mau patah saat kamu duduki. Nah, maksud dari kurus di sini ialah dia sangat gemuk sehingga mampu mematahkan kursi, dan ini bertujuan untuk menyindir. Nah, ini ya. Kemudian nomor 2, suaramu sangat bagus sampai-sampai telingaku sakit mendengarnya. Nah, yang dimaksud sangat bagus di sini itu ialah suaranya maksudnya sangat tidak bagus ya. Itu kurang. Tapi maksudnya tidak bagus seperti itu. Sampai telinganya saja sakit mendengarnya. Yang ketiga, Pak Roni terkenal dermawan sampai ia tidak pernah bersedekah. Nah, itu maksudnya dermawan adalah pelit sebetulnya ya, karena yang dimaksud dermawan di sini Pak Roni orangnya sangat pelit, karena dia tidak mau atau tidak pernah bersedekah. Nah, itu adalah majas dari ironi. Oke, soal selanjutnya nomor 8. Kata-katamu itu sungguh tidak sopan, tidak pantas diucapkan oleh berpendidikan tinggi sepertimu. Kalimat tersebut merupakan contoh majas. A. Sinisme, B. Ironi, C. Sarkasme, D. Pleonasme. Jawaban yang paling tepat adalah A. Majas sinisme. Kita lihat pembahasan soalnya. Nah, majas sinisme digunakan untuk menyatakan sindiran secara langsung. Nah, jadi dia nyindir langsung berkaitan dengan apa yang terjadi. Kita lihat contoh kalimat majas sinisme yang lain. Kalau kita lihat di soal, kata-katamu itu sungguh tidak sopan. Nah, kan betul, misalnya dia mengungkapkan sesuatu lalu dibahas dengan kata-katamu sungguh tidak sopan. Nah, tidak pantas diucapkan oleh orang berpendidikan tinggi sepertimu. Harusnya orang yang berpendidikan tinggi itu dia menjaga kalimat atau lisannya supaya berbicara sopan terhadap orang lain. Nah, berarti itu kan menunjukkan bahwa orang ini melakukan sindiran secara langsung. Jadi majasnya sinisme. Nah, kita lihat contoh kalimat majas sinisme yang lain misalnya. Yang pertama, suaramu bagus sekali seperti tikus kejepit sampai membuatku tak bisa fokus bekerja. Nah, itu kan berarti suaranya jelek ya, karena seperti tikus kejepit. Nah, sampai dia bahkan tidak fokus bekerja. Kemudian yang kedua, kau ini terlalu naif dan polos. Itulah sebabnya kau selalu dimanfaatkan oleh teman-temanmu. Nah, itu juga ya. Berarti dia menyindir secara langsung kalau polos, sehingga orang polos selalu sering dimanfaatkan oleh teman-temannya. Itu juga merupakan sindiran langsung dan juga termasuk majas sinisme. Yang ketiga juga, aku tidak habis pikir denganmu. Kau yang memiliki hutang padaku, tetapi justru kau yang marah-marah dan mencaci maki saat aku menagihnya. Nah, itu juga merupakan sindiran langsung berkaitan dengan fakta yang ada, kemudian diungkapkan dengan dengan langsung seperti itu. Oke, soal selanjutnya nomor 9. Pergi dari sini, kamu hanyalah sampah masyarakat yang harus dimusnahkan dari muka bumi ini. Kalimat tersebut merupakan contoh majas. A. Sinisme, B. Ironi, C. Sarkasme, D. Pleonasme. Jawaban yang paling tepat adalah C. Sarkasme. Kita lihat pembahasan soalnya untuk nomor 9.
Nah, majas sarkasme adalah majas sindiran yang menggunakan kata-kata sangat kasar sehingga cenderung menyakiti perasaan orang yang mendengarnya. Kita lihat coba kalimat nomor 9 itu di contoh kalimatnya di soal di bagian kata yang bercetak miring, sampah masyarakat. Nah, tentu kalau kita mengatakan orang lain sampah masyarakat tentu sangat menyakiti perasaan orang tersebut yang mendengarnya. Nah, jadi ini adalah majas yang kasar begitu, majas sarkasme namanya. Jadi jelas untuk jawaban nomor 9 itu adalah majas sarkasme karena di situ dikatakan bahwa sampah masyarakat harus dimusnahkan dari muka bumi ini. Nah, itu kasar sekali ya. Oke. Jadi kita lihat contoh lain untuk majas sarkasme di pembahasan. Yang pertama, dasar otak udang, disuruh melakukan pekerjaan yang sangat mudah seperti ini saja kau tidak bisa. Lalu apa yang kau bisa? Oh, itu juga kasar ya. Ini nomor 2, cepat ke sini. Dari tadi kupanggil masih saja kau asik bermain di situ. Apa kau tak punya telinga? Apa perlu ku seret kau ke sini? Nah, itu juga kasar ya. Jadi majas termasuk ke majas sarkasme. Kemudian nomor 3, biarkan saja dia bermimpi, karena hanya itu saja yang ia bisa. Harta dan keahlian saja ia tak punya. Bagaimana ia akan mewujudkan mimpinya? Oh, itu juga kasar ya. Oke, jadi untuk jawaban nomor 9 jelas sarkasme. Karena menggunakan kata-kata sangat kasar sehingga cenderung menyakiti perasaan orang yang mendengarkannya. Oke, nomor 10. Para anggota band naik ke atas panggung untuk menyanyikan lagu pertama mereka yang tengah naik daun. Kalimat tersebut merupakan contoh majas A. Repetisi, B. Klimaks, C. Antiklimaks, D. Pleonasme. Jawaban yang paling tepat adalah D. Pleonasme. Coba kita lihat pembahasannya. Majas pleonasme adalah majas yang menggunakan kata-kata sama sehingga terkesan tidak efektif, namun tujuannya memang untuk menegaskan suatu hal. Coba kita lihat di soal, para anggota band naik ke atas panggung. Sudah naik ke atas kan tidak mungkin naik ke bawah. Nah, itu merupakan kata-kata sama sebetulnya, terkesan tidak efektif. Tapi itu adalah bentuk dari suatu penegasan dalam sebuah kalimat. Nah, contoh lain dari kalimat majas pleonasme misalnya, saya melihat perkelahian itu dengan mata kepala saya sendiri. Nah, coba kita lihat di contoh itu bahwa yang bercetak miring, mata kepala. Harusnya cukup dengan mata, tidak perlu kepala lagi karena jelas mata itu letaknya ada di kepala kita kan. Nah, jadi itu tidak perlu ditambah kepala, tapi itu untuk penegasan saja. Soal nomor 2 contoh nomor 2 misalnya, ayah berternak berbagai macam unggas seperti ayam, bebek, mentok, dan lainnya. Nah, sebenarnya kalimat tersebut tidak membutuhkan kata unggas. Namun, untuk memperjelas dan mempertegas kalimat, maka hiponim ditambahkan. Maksudnya di situ ditambahkan lagi kalau udah unggas berarti ayam, bebek, dan mentok itu kan termasuk unggas. Jadi salah satunya tidak perlu sebetulnya antara unggasnya atau contohnya itu, tapi yang biasanya unggasnya itu harusnya dihilangkan aja misalnya. Jadi ayah berternak berbagai macam hewan atau apa seperti ayam, bebek, mentok. Jadi kalau yang ini kalimatnya menjadi majasnya menjadi pleonasme seperti itu. Karena dia ada dua hal ya, dua unggas. Nah, unggas itu ayam, bebek, mentok itu hiponimnya unggas gitu. Oke. Soal selanjutnya nomor 11. Dia pelaku, dia pencurinya, dia yang mengambil mobilku. Kalimat tersebut merupakan contoh majas A. Repetisi, B. Klimaks, C. Antiklimaks, D. Pleonasme. Jawabannya adalah A. Majas repetisi. Kita lihat pembahasan soalnya. Majas repetisi adalah majas mengulang kata-kata dalam sebuah kalimat sebagai penegasan untuk menarik perhatian. Kita lihat, dia pelakunya, dia pencurinya, dia yang mengambil mobilku. Nah, itu kan mengulang kata-kata dalam sebuah kalimat gitu. Nah,
dia yang dimaksud dalam kalimat ini itu hanya satu orang, yaitu si pencuri mobil. Kita lihat contoh kalimat lain yang sama juga dengan majas repetisi misalnya. Yang pertama, fokus kita adalah pada kerja. Saya tekankan kita harus kerja. Nah, fokus apa? Maksud kalimat itu adalah kerja aja sebetulnya kan. Tapi lihat kalimatnya, kita harus kerja. Berulang dia. Nah, salah lagi, dan salah lagi. Kenapa sulit sekali menemukan penyelesaian dari soal kalkulus ini? Sungguh membuatku gelisah. Nah, itu lihat. Salah laginya sebetulnya salah dalam penyelesaian dari soal kalkulus itu kan. Oke. Kita lihat soal nomor 12. Bayi, anak kecil, remaja, orang dewasa, hingga orang tua sekarang diwajibkan memiliki kartu tanda penduduk. Kalimat tersebut merupakan contoh majas: A. Repetisi, B. Klimaks, C. Antiklimaks, D. Pleonasme. Jawaban yang paling tepat adalah B. Klimaks. Sudah jelas ya. Kita lihat pembahasan soalnya dulu. Nah, majas klimaks adalah majas yang digunakan untuk mengurutkan gagasan dari yang terendah sampai tertinggi. Nah, di situ yang terendah sampai tertinggi itu bayi, anak kecil, remaja, orang dewasa, hingga orang tua. Nah, itu kan terendah sampai tinggi gitu. Mengurutkan gagasan itu maksudnya. Jadi itu klimaks. Oke. Bayi, anak kecil, remaja, orang dewasa, orang tua adalah urutan pertumbuhan manusia. Ya pokoknya dia berurutan dari rendah ke tinggi ya. Apapun itu gitu maksudnya, bentuknya bisa saja itu bayi sampai orang tua gitu kan. Kemudian kita lihat contoh lain, misalnya uang ratusan rupiah pun saya tidak punya, apalagi ribuan, jutaan, miliaran, triliunan. Nah, itu juga kan rendah ke tinggi. Itu nilai tempat dalam matematika gitu kan. Nominal terendah tertinggi. Oke. Lanjut ke soal nomor 13. Jangankan 1 juta rupiah, 100 ribu rupiah, 10 ribu rupiah, bahkan 100 rupiah pun saya tidak punya. Kalimat tersebut merupakan contoh majas: A. Repetisi, B. Klimaks, C. Antiklimaks, D. Pleonasme. Jawaban yang paling tepat adalah C. Antiklimaks. Nah, jelas kalau antiklimaks ini sebetulnya berlawanan dengan klimaks, ya kan? Coba kita lihat pembahasannya. Nah, majas antiklimaks adalah majas mengurutkan gagasan dari tinggi ke rendah. Nah, itu lihat berkebalikan dengan majas klimaks. Oke, kita lihat pembahasannya. 1 juta, 100 ribu, 10 ribu, 100 rupiah adalah urutan nominal tertinggi sampai terendah gitu kan. Nah, jadi itu jelas ya jawabannya pasti antiklimaks C. Nomor 14. Kasih itu sabar. Kasih itu lembut, kasih itu memaafkan. Kalimat tersebut merupakan contoh majas: A. Paralelisme, B. Klimaks, C. Antiklimaks, D. Tautologi. Jawaban yang paling tepat adalah A. Kenapa A? Kita lihat pembahasannya. Majas paralelisme biasa terdapat dalam puisi, yakni mengulang-ulang sebuah kata dalam berbagai definisi yang berbeda. Jika pengulangannya ada di awal disebut sebagai anafora, namun jika kata yang diulang ada di bagian akhir kalimat disebut epifora. Itu, kasih itu sabar. Nah, berulang dia, definisinya berbeda. Sabar, lemah lembut, memaafkan, nah seperti itu. Kalau di awal namanya anafora, kalau di belakang namanya epifora. Itu saja perbedaannya. Oke, jadi jawabannya jelas adalah paralelisme. Kita lihat soal nomor 15. Hatiku terasa nyaman, tenang, tentram setiap kamu di sisiku. Nah, kalimat tersebut merupakan contoh majas: A. Paralelisme, B. Klimaks, C. Antiklimaks, D. Tautologi. Jawaban yang paling tepat adalah D. Pembahasannya kita lihat. Nah, majas tautologi adalah majas yang menggunakan kata atau ungkapan yang memiliki makna sama atau sinonim untuk menegaskan sebuah kondisi atau ujaran. Kita lihat, tenang dan tentram adalah sinonim atau persamaan dari kata nyaman. Tuh, tenang, tentram kan nyaman tuh kan.